Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd yang tahu Xavier sedang mengaktifkan Tracer of Truth pun langsung menghancurkan benda tersebut menjadi berkeping-keping. Lloyd takut apa yang terjadi di spoiler ending sebelumnya akan menjadi kenyataan. Namun dengan santainya Xavier berkata bahwa Tracer of Truth telah memberitahunya cara untuk menunda fenomena pemulihan takdir. Yang tentu saja hal itu membuat Lloyd yang sudah was-was menjadi kebingungan. Rupa-rupanya selama ini Lloyd telah salah paham. Xavier hanya ingin bertanya bagaimana caranya agar bisa menunda fenomena pemulihan takdir, bukan sebaliknya. Lloyd pun lalu menghela nafasnya karena hal yang ia pikirkan tidaklah terjadi. Lloyd pun dengan perasaan lega lalu mengajak Xavier untuk bersiap melakukan peperangan. Tetapi scene lalu berpindah ke tempat Count dan Countess berada. Di sana melihat Countess yang termenung, Confrontera pun menghampiri dan bertanya. Sambil berusaha menenangkan istrinya, Confrontera bertanya, apakah ia takut dengan kedatangan Raja Neraka yang akan menyerang wilayah Frontera? Dan Countess pun membenarkan perkataan suaminya itu. Lalu kita diperlihatkan kejadian saat Lloyd datang menemui mereka berdua. Di sana tanpa basa-basi, Lloyd pun menceritakan semua yang terjadi tentang invasi dari Raja Neraka. Tentunya mereka berdua yang mendengar hal mendadak itu menjadi kebingungan. Namun Lloyd menjawab bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan hal ini lebih rinci lagi. Lloyd di sana langsung meminta izin kepada Count dan Countess untuk mengambil beberapa tindakan persiapan. Pertama-tama, ia harus menghancurkan satu sisi Danau Kapua untuk membanjiri seluruh wilayah mereka. Sontak Confrontera yang mendengar perkataan Lloyd itu menjadi sangat terkejut. Ia bertanya, apakah Lloyd ingin menghancurkan segala usahanya selama ini? Lloyd sambil tertunduk berkata bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Pasukan neraka sangatlah kuat bagi mereka. Karena itulah ia telah memerintahkan Xavier untuk menuangkan holy water ke seluruh Danau Kapua untuk menciptakan holy water dalam jumlah yang banyak. Jika mereka bisa membanjiri pasukan neraka dengan air tersebut, maka mereka bisa melemahkannya. Countess yang mendengar penjelasan Lloyd lalu bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Lloyd harus masih menghadapi fenomena pemulihan takdir dan sekarang malah bertambah dengan invasi Raja Neraka? Confrontera juga sama penasarannya dengan hal itu. Ia bertanya, apakah hal ini ada hubungannya juga dengan fenomena pemulihan takdir yang mereka hadapi? Dengan tertunduk, Lloyd pun membenarkan kemungkinan hal itu. Namun reaksi itu malah membuat Confrontera menjadi tambah kebingungan. Ia bertanya, kenapa Raja Neraka tiba-tiba menyerang wilayah mereka? Padahal wilayah mereka tidaklah seistimewa itu. Tapi Lloyd yang mendapatkan pertanyaan tersebut memilih untuk bungkam dan tak menjawab sedikit pun. Melihat reaksi Lloyd itu langsung membuat keduanya terdiam seketika. Namun Confrontera lalu menunjukkan ketegasannya. Ia berkata akan mempercayai semua penjelasan Lloyd. Ia yakin suatu hari nanti Lloyd akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Lloyd yang mendengar ucapan Confrontera itu hanya bisa tertunduk sambil terdiam saja. Dan kembali lagi ke situasi sekarang, di mana Confrontera masih coba menenangkan Countess yang merasa begitu khawatir. Dengan dibanjiri air mata, Countess merasa begitu takut dengan apa yang akan terjadi. Ia takut kalau sesuatu yang buruk akan menimpa Lloyd yang sudah mereka anggap seperti anak kandung sendiri. Confrontera yang melihat kondisi istrinya itu hanya bisa menenangkannya saja. Ia meminta Countess untuk mempercayai apa yang akan Lloyd lakukan, karena Lloyd akan selalu menang apapun yang terjadi. Tetapi scene lalu tiba-tiba berpindah lagi ke Solitas yang tengah sibuk melakukan latihannya. Di sana setelah bersusah payah belajar, akhirnya Solitas pun dapat membuat sebuah mahakarya yang begitu menakjubkan. Ia yakin dengan karyanya ini Pak Tua Dwarf yang selama ini marah-marah pasti akan bangga padanya. Dan di saat itu datanglah Lloyd dan Xavier yang menghampiri tempat Solitas berlatih. Melihat sebuah mahakarya yang begitu menakjubkan membuat Lloyd langsung terperangah. Ia bertanya apakah Solitas yang membuat karya sebagus ini. Dan dengan santai Solitas pun membenarkannya. Kalau bukan dia siapa lagi coba ya kan? Sambil terus mengagumi karya Solitas itu, Lloyd pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia kurang percaya kalau Solitas bisa menjadi sejago ini.
Solitas yang mendengar perkataan Lloyd itu menjadi sedikit kesal. Berarti selama ini Lloyd niatnya tuh cuma ngibulin dia doang. Dan Solitas lalu bercerita bahwa selama ini ia terus berusaha tanpa kenal lelah untuk belajar. Ia telah mengulangi hal yang sama ratusan kali. Namun dengan tersenyum Solitas menambahkan bahwa setelah bertahun-tahun berusaha, akhirnya ia berhasil juga. Hal itu tak lupa berkat bantuan dari Lloyd selama ini. Karena itulah Solitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lloyd yang telah membantunya. Lloyd yang mendengar perkataan Solitas itu menjadi malu-malu. Ia meminta Solitas untuk jangan berkata seperti itu, karena yang ia lakukan hanyalah sesuai dengan perjanjian dari kontrak mereka. Dan untuk masalah kontrak, dirinya telah memiliki sebuah perjanjian baru, ucap Lloyd sambil merogoh sesuatu dari kantong jasnya. Solitas yang melihat hal itu lalu bertanya, apa Lloyd coba menipunya lagi sekarang? Walaupun berkata demikian, Solitas tetap membaca kontrak yang dibawa Lloyd itu, di mana kontrak itu adalah kontrak sewa jangka pendek. Dan Lloyd lalu menjelaskan isi kontraknya. Seperti yang Solitas tahu bahwa tak lama lagi Raja Neraka akan datang dan menyerang wilayah ini. Karena itulah ia ingin mengevakuasi seluruh warga sebelum terjadinya peperangan nanti. Dan untuk itu ia membutuhkan bantuan dari Solitas. Solitas yang mendengar penjelasan Lloyd pun sedikit kebingungan. Karena bisa-bisanya Lloyd menjelaskan hal segenting itu sambil cengengesan. Dan dengan tersenyum, Lloyd berkata bahwa sambil salto juga nggak akan merubah situasi. Jadi mending senyum aja ya kan? Solitas selalu memikirkan tawaran Lloyd itu. Mengingat Lloyd telah membantu dirinya selama ini, ia pun akan mendengarkan keuntungan apa yang akan ia dapatkan. Solitas selalu bertanya, apa yang akan Lloyd berikan sebagai ganti bantuan ini? Lloyd pun dengan tersenyum berkata bahwa ia akan menyiapkan kencan buta untuk Solitas dengan naga yang cantik. Sontak Solitas pun langsung menyetujui tawaran Lloyd itu tanpa ragu sedikit pun. Lloyd pun lalu bertanya, kok Solitas langsung setuju baik, padahal kan dia mau pinjam ruang milik Solitas. Namun dengan santai Solitas berkata bahwa cinta jauh lebih penting daripada begituan. Dia udah capek jadi Jones ya kan? Sambil mengembalikan kontrak tersebut, Solitas lalu bertanya, jika benar Raja Neraka akan datang kemari, kenapa Lloyd tidak memintanya untuk bertarung saja? Ia yakin sekarang dirinya sudah jauh lebih kuat ketimbang saat mereka pertama kali bertemu dulu. Namun dengan tetap tersenyum, Lloyd menjawab bahwa Solitas sendiri tahu alasannya. Bukankah ras naga dilarang ikut campur dalam masalah manusia? Solitas pun membenarkan perkataan Lloyd itu. Soalnya Raja Naga juga memberitahu hal yang sama sebelumnya. Lloyd yang mendengar itu tentunya sedikit terkejut. Ia bertanya, apakah Solitas pernah bertemu dengan Raja Berkis? Dan Solitas pun membenarkannya. Itu terjadi saat malaikat datang kemari dan membuat keributan. Dan di sana Solitas pun memberitahu Lloyd bahwa Raja Naga Berkis sepertinya lumayan menyukainya. Dirinya juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi seolah-olah Raja Naga tidak ingin Lloyd kalah nantinya. Lloyd yang mendengar perkataan Solitas itu tentunya menjadi terkejut. Dan Solitas lalu memberitahu Lloyd jangan sampai kalah nanti saat melawan Raja Neraka. Lalu dengan tersenyum tipis, Lloyd menjawab bahwa tentu saja ia tidak akan kalah. Sementara itu, Xavier pun hanya bisa memandangi Lloyd dalam diam. Di perjalanan pulang, Xavier lalu bertanya, bagaimana caranya Lloyd akan mengatur kencan buta Solitas? Apakah Lloyd mengenal seekor naga betina selama ini? Namun, si Lloyd tidak menggubris pertanyaan Xavier itu. Ia malah bersemangat karena masalah evakuasinya telah selesai. Xavier yang melihat itu kembali bertanya, apakah Lloyd coba menipu Solitas lagi? Tapi lagi dan lagi si Lloyd mah bodoh amat dengan pertanyaan Xavier itu. Dan di saat itu Xavier lalu terdiam. Ia bertanya, apakah Lloyd yakin kali ini mereka akan benar-benar menang? Lloyd pun dengan sangat percaya diri berkata, bahwa apapun yang terjadi mereka pastilah akan menang. Namun di saat itu Lloyd pun lalu berpikir, bagaimana caranya ia bisa menjelaskan semua hal ini kepada seluruh penduduk wilayah Frontera? Bagaimana caranya agar ia tidak menimbulkan kepanikan nantinya? Dan di saat itu muncullah Tuan Bayern beserta Sersan Greg yang datang menghampiri Lloyd. Lloyd yang melihat keduanya sontak merasa senang karena dirinya memang ingin bertemu Tuan Bayern. Di sana Tuan Bayern melaporkan bahwa para penduduk telah bersiap untuk melakukan evakuasi. Membujuk mereka untuk melakukan evakuasi cukuplah menyulitkan, karena banyak dari para penduduk memilih untuk tetap tinggal dan bertarung.
Sontak Lloyd yang mendengar penjelasan Tuan Bayern langsung dibuat terkejut. Di sana Lloyd bertanya, dari mana Tuan Bayern mengetahui hal ini dan seberapa jauh ia mengetahuinya. Tuan Bayern menjawab bahwa kaum dan malaikat Rafael lah yang telah memberitahu semuanya pada dirinya. Mereka semua sudah tahu bahwa Raja Neraka tengah mengincar wilayah mereka. Semua warrior terkuat dari wilayah mereka juga telah berkumpul sekarang, di mana terlihatlah seluruh orang-orang yang selama ini mengikuti Lloyd tengah berdiri di hadapannya. Mereka adalah orang-orang yang setia dan rela mati demi wilayah Frontera. Tuan Bayern meminta Lloyd untuk segera memberikan perintahnya. Lloyd yang menyaksikan hal itu langsung terdiam seketika, di mana Lloyd lalu teringat bahwa seluruh orang-orang ini akan menjadi korban jika sampai ikut bertarung nantinya. Lloyd menyadari betul bahwa Raja Neraka tidaklah mengincar wilayah ini. Raja Neraka hanya mengincar dirinya saja. Tidak ada alasan bagi mereka semua untuk mempertaruhkan nyawanya di sini. Dirinya haruslah bertarung seorang diri. Di saat itu, Lloyd pun hendak menjelaskan semuanya kepada mereka. Namun tiba-tiba Xavier pun menyela perkataan Lloyd dan maju ke depan. Di sana Xavier langsung memberitahu semua orang bahwa Raja Neraka hanyalah mengincar Lloyd seorang. Raja Neraka tahu kalau Lloyd adalah orang yang sangat berbakat. Karena itulah ia berencana untuk menyeretnya ke neraka dan menjadikan Lloyd sebagai budak selama-lamanya. Semua orang di sini pastilah sudah mengetahui betapa kuatnya musuh yang harus mereka hadapi. Meskipun mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan, hal itu belum tentu akan menjamin kemenangan mereka. Namun sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, Xavier berkata bahwa jika mereka ingin melindungi pemimpin mereka, maka angkatlah senjata kalian bersamanya dan buktikan tekad mereka. Ucap Xavier dengan sangat tegas. Semua orang yang mendengar perkataan Xavier dengan tanpa ragu lalu mengangkat senjata mereka masing-masing. Tanda mereka setuju untuk melindungi Lloyd. Lalu dengan berteriak, Xavier berkata bahwa melindungi Tuan Muda Lloyd adalah tugas bagi mereka. Dan teriakan Xavier itu langsung disambut sorak-sorakan dari seluruh orang di sana. Sontak Lloyd yang menyaksikan adegan tersebut langsung merasa haru seketika, karena ia tidak menyangka kalau orang-orang ini akan rela berkorban nyawa demi dirinya. Sementara itu, Raja Neraka yang juga menyaksikan hal tersebut cuma cengengesan saja. Ia berkata bahwa tindakan orang-orang itu sangatlah bodoh. Songong juga ini bapak-bapak ya. Tapi scene lalu berpindah ke Lloyd, di mana terlihatlah Lloyd yang sedang termenung sembari ditemani oleh Xavier. Tinggal menunggu beberapa saat lagi sampai gerhana mataharinya muncul yang menandakan kedatangan sang Raja Neraka. Lalu di saat itu muncullah Tuan Bayern yang memberitahu Lloyd bahwa proses evakuasi para warga telah hampir selesai sepenuhnya. Lloyd yang mendengar itu memuji kinerja dari Tuan Bayern. Ia tak lupa juga menyuruh Tuan Bayern untuk ikut pergi mengungsi bersama penduduk yang lain. Namun Tuan Bayern menolak perkataan Lloyd itu. Sebagai kesatria senior wilayah Frontera, dirinya harus tetap tinggal dan ikut bertarung. Lloyd pun dengan tetap tenang berkata bahwa Tuan Bayern harus berpikir jernih saat ini. Ia bertanya, selain dirinya, siapakah orang yang dapat memulihkan kondisi wilayah Frontera nantinya? Jika nanti mereka kalah dalam peperangan ini, yang bisa memimpin dan membangun ulang wilayah Frontera hanyalah Tuan Bayern saja. Karena itulah, dengan sekali lagi Lloyd meminta Tuan Bayern untuk ikut pergi mengungsi. Tuan Bayern yang mendengar perkataan Lloyd lalu terdiam. Ia menyadari betul apa yang sedang Lloyd bicarakan pada dirinya. Namun dengan tegas, Tuan Bayern berkata bahwa kesatria senior harus tetap bertarung melindungi wilayah ini. Karena itulah ia akan menunjuk Xavier. Tuan Bayern lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xavier. Di sana Tuan Bayern langsung mengangkat Xavier menjadi kesatria senior di wilayah Frontera. Ia meminta Xavier untuk melindungi wilayah Frontera dan Lloyd bagaimanapun caranya. Xavier pun dengan seksama mendengarkan semua perkataan Tuan Bayern itu, di mana dari sorot matanya Xavier akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan tugasnya tersebut. Tetapi scene lalu berpindah ke proses evakuasi para penduduk yang telah hampir selesai sepenuhnya. Di sana dengan bantuan dari naga solitas, proses evakuasi tersebut bisa berjalan dengan lebih cepat. Sekarang tinggal menyisakan beberapa penduduk saja yang harus dievakuasi menjauh dari medan peperangan. Berkat banyaknya penduduk yang harus dievakuasi, si solitas pun sampai kering kerontang akibat terlalu banyak menggunakan mananya.
Di saat itu, Emily yang hendak mengungsi pun menghampiri kakaknya, yaitu Sersan Greg. Melihat raut wajah adiknya yang seperti itu, tentu saja membuat Sersan Greg menjadi kebingungan. Ia bertanya, ada apa dengan wajah Emily? Sambil meneteskan air matanya, Emily berkata bahwa ia takut kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada Sersan Greg dan Bambang Tampan. Ia khawatir jika harus ditinggal oleh keduanya nanti. Sersan Greg yang mendengar perkataan Emily cuma menghela nafasnya. Dengan sedikit tersenyum, Sersan Greg menenangkan Emily. Ia berkata bahwa dirinya tidak bisa membayangkan kalau mereka akan kalah, karena ia yakin kalau Tuan Muda Lloyd pasti akan menang. Sambil berusaha menenangkan Emily lagi, Sersan Greg pun menyuruh Emily untuk menganggap hal ini sebagai liburan saja. Ia yakin mereka pastilah akan menang. Berkat perkataan dari kakaknya itu, akhirnya Emily pun merasakan sedikit lega di hatinya. Hingga ia pun mau untuk memasuki tempat teleportasi yang disiapkan oleh Solitas. Dan wuss, dengan jentikan jarinya, Solitas pun mengirim Emily ke tempat yang aman jauh dari medan peperangan. Solitas terus meminta penduduk yang lain untuk segera melanjutkan proses evakuasinya. Mereka tidaklah memiliki banyak waktu lagi. Sementara itu, Sersan Greg yang telah ditinggal oleh Emily pun lalu terdiam sambil menundukkan wajahnya. Tampak sangat jelas bahwa raut wajahnya menunjukkan rasa kegelisahan dengan peperangan yang akan terjadi. Sementara itu, Shin lalu berpindah lagi ke surga, di mana Malaikat Gabriel sangat terkejut dengan permintaan dari Malaikat Raphael. Malaikat Raphael berkata bahwa dirinya akan ikut berperang melawan Raja Neraka di sisi Lloyd. Tentunya Malaikat Gabriel yang mendengar hal itu sangat terkejut dengan keputusan Malaikat Raphael. Namun Malaikat Raphael menenangkan Malaikat Gabriel bahwa seperti yang mereka tahu, dirinya saat ini sedang mendapatkan hukuman. Ia sekarang sedang diskors, jadi ia bukanlah seorang malaikat. Namun Malaikat Gabriel berkata bahwa hal itu bukanlah yang ia khawatirkan. Ia mengingatkan bahwa Raja Neraka dan monster Ancient Piece of Evil God sangatlah kuat. Bisa-bisa Malaikat Raphael akan terluka parah jika ikut bertarung melawan keduanya. Malaikat Raphael pun menenangkan bosnya itu. Dengan Ring of Angel dan Angel Hammer, dirinya bisa menjadi bantuan besar bagi pihak Lloyd. Malaikat Gabriel yang mendengarnya pun jadi kebingungan. Bukankah Malaikat Raphael sedang diskor sekarang? Jadi bagaimana caranya ia bisa mendapatkan dua benda tersebut? Dan dengan wajah yang datar, Malaikat Raphael berkata bahwa ia akan meminjam kedua benda tersebut. Sontak Malaikat Gabriel yang mendengar hal itu langsung bengong seketika. Ya udahlah, suka hatimu aja, ucap Malaikat Gabriel yang udah pasrah. Dan Shin lalu berpindah lagi ke Nona Artains yang datang hendak memberikan informasi terbaru kepada Lloyd. Di sana Nona Artains menginfokan bahwa jauh dari arah timur dirinya telah menemukan bangkai hewan buas dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dari yang ia lihat, semua bangkai hewan itu tidaklah ditemukan satu tetes darah pun. Lloyd yang mendengar laporan itu sudah bisa menebak siapa pelaku dari masalah ini. Ya siapa lagi? Si Todd lah. Lloyd lalu berpikir, kenapa si Todd berbuat hal itu? Apakah si Todd mencoba untuk mengumpulkan rasa takut dari hewan-hewan itu sebagai ritual untuk mendatangkan Raja Neraka? Tapi si Lloyd langsung menepis tebakannya itu, karena Georesimus telah menjelaskan ritual pemanggilan Raja Neraka dengan rinci padanya. Georesimus berkata bahwa rasa takut yang dikumpulkan harus bertepatan dengan saat terjadinya gerhana matahari. Hal itulah yang menjadi kunci untuk bisa mendatangkan sang Raja Neraka. Di saat itu, Xavier pun memecahkan lampunan Lloyd. Ia bertanya dengan cara apa si Todd akan mengumpulkan rasa takut saat ini, karena pihak mereka dipenuhi oleh tekad yang membara. Mengumpulkan rasa takut dari pihak mereka sangatlah mustahil untuk sekarang. Lloyd pun lalu dengan jujur menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu cara apa yang akan Todd gunakan nanti. Ia lalu bergumam bahwa saat ini semua orang ikut bertarung bersama dengan dirinya. Kalau dipikir-pikir lagi, pertarungan ini bukanlah urusan bagi mereka. Ia sedikit tidak percaya bahwa mereka semua akan berperang tanpa rasa takut hanya untuk dirinya. Karena hal-hal semacam itu tidaklah mungkin ada di dunia ini. Namun lagi dan lagi, Xavier pun memecahkan lamunan Lloyd itu. Ia bertanya, apakah Lloyd sekarang berpikir kalau semua orang bertarung hanya untuk dirinya saja? Dan Lloyd pun membenarkan perkataan Xavier itu, karena memang faktanya seperti itu, dirinya lah yang diincar oleh Raja Neraka.
Xavier pun langsung mengejek kepedean Lloyd itu. Bisa-bisanya si Lloyd jadi terlalu percaya diri. Inilah alasan kenapa Lloyd gak laku-laku sampai sekarang. Si Lloyd awalnya pengen ngamuk, tapi kayaknya perkataan Xavier itu ada benarnya juga. Di sana Xavier berkata bahwa seluruh orang-orang di sini telah mendapatkan banyak kemudahan berkat apa yang Lloyd lakukan. Mulai dari tempat yang bersih dan damai, bahkan sampai lapangan pekerjaan yang lebih dari cukup untuk membiayai semua kebutuhan yang ada. Hal-hal itulah yang ingin dilindungi oleh semua orang sampai mereka rela bertaruh nyawa. Dan hal itu akan tetap ada jika Lloyd tetap di sini. Mereka semua saat ini sedang bertarung untuk kepentingan diri mereka sendiri. Wah anjir, ada rudal balistik cok. Di mana terlihatlah seluruh pasukan wilayah Frontera yang telah bersiap penuh untuk menyambut kedatangan Raja Neraka. Bahkan dari sorot mata mereka tidak sedikit pun menunjukkan keraguan. Semangat mereka telah membara untuk bisa melindungi apa yang mereka cintai. Dan bertepatan dengan itu, gerhana matahari yang sudah ditunggu-tunggu sejak tadi mulai terjadi. Lloyd, Xavier, dan seluruh pasukan hewan fantasi miliknya telah bersiap penuh menunggu tepat di garis terdepan. Sementara itu, Raja Neraka yang sudah menyadari waktu keberangkatannya pun langsung berhenti beraktivitas, di mana dengan angkuhnya ia berjalan keluar dari tempat kerjanya. Dirinya sudah bersiap untuk melakukan peperangan habis-habisan. Dan untuk si Lloyd, ia sudah menyadari waktu peperangan akan semakin dekat. Ia lalu mulai berdiri dari posisi duduknya. Ia tidak akan ragu atau takut sedikit pun. Di sana juga terdapat malaikat Raphael dan Georesimus. Ia bertanya pada Georesimus, apakah mereka berdua harus bertarung nantinya. Namun Georesimus menenangkan malaikat Raphael. Dirinya sudah memikirkan hal ini matang-matang. Perlakuan yang ia terima dari Lloyd dan Raja Neraka sangatlah berbeda jauh. Lloyd memperlakukan pekerjanya sangat manusiawi, berbeda dengan si Raja Neraka yang kejam. Dan tentu saja ia tidak akan mau menyerahkan pekerjaan sebagus ini, ucap Georesimus dengan sangat tegas. Lalu bulan pun telah sepenuhnya menutupi matahari yang menandakan bahwa gerhana matahari sebagai sinyal peperangan mereka telah dimulai. Tentunya Lloyd dan Xavier sebagai garda terdepan pasukan wilayah Frontera langsung bersiap dengan apa yang akan terjadi. Di mana dari kejauhan terlihatlah si Todd yang terbang menunggangi seekor burung darah raksasa. Bukan hanya itu saja, Todd juga membawa pasukan hewan darah dalam jumlah yang sangat banyak untuk menjadi pembuka dalam peperangan ini. Hewan-hewan itu adalah mangsa yang telah Todd bantai sebelumnya. Lloyd pun lalu menatap ke arah Todd dengan sangat tajam. Ia bergumam bahwa seluruh orang di sini akan bertarung dengan tekad yang membara. Jadi bagaimana Todd akan mengumpulkan rasa takut nantinya? Sementara itu, seperti biasa, kayak orang gila, si Todd pun cuma cengengesan gak jelas ke arah Lloyd. Si Todd yang dari tadi cuma cengar-cengir akhirnya mulai berbicara. Ia datang ke sini untuk menghancurkan Lloyd sepenuhnya. Dan untuk si Lloyd, ia pun hanya menghela nafasnya saja. Ia tidak mengira kalau si Todd akan segila ini cuma karena dipentung dikit doang. Dengan tersenyum mengejek, Lloyd pun berkata, "Ya orang kocak kayak kamu kan cuma bisa yeping aja." Si Todd yang cengar-cengir langsung terdiam mendengar ucapan Lloyd tadi. Namun sifat gilanya kumat lagi, di mana ia malah tertawa dengan sangat lebar. Todd berkata bahwa ia datang kemari bukan untuk adu bacot sama Lloyd. Dan si Todd pun langsung mengerahkan seluruh pasukan darahnya untuk mulai menyerbu wilayah Frontera. Tanda peperangan mereka telah dimulai. Seluruh pasukan wilayah Frontera yang melihat hal itu langsung bersiap siaga di posisinya masing-masing. Mereka masihlah menunggu arahan perintah dari Lloyd untuk menyerang. Sementara itu, Lloyd pun masih terdiam dan menganalisa situasi yang ada. Untuk sekarang, hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan adalah dengan mencegah kedatangan Sang Raja Neraka. Namun sepertinya hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Karena itulah yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menghajar si Todd habis-habisan, selagi mengawasi situasi. Dan untuk masalah pasukan darah, Xavier seorang diri saja mampu langsung menyapu bersih semuanya. Apalagi seluruh pasukan wilayah Frontera saat ini sedang bersiap-siap penuh untuk melakukan perang habis-habisan. Jadi sebenarnya apa yang direncanakan oleh si Todd, gumam Lloyd yang masih menganalisa situasi yang ada. Dan di saat itu Nona Artains yang sedari tadi tidak terlihat langsung muncul tepat di belakang tubuh Todd.
di mana Nona Artains mengaktifkan skill Blood Eye miliknya untuk melihat apa yang sedang direncanakan oleh si Todd. Todd yang melihat kemunculan Nona Artains di belakang tubuhnya sontak menjadi sangat terkejut. Sementara itu, berkat skill Blood Eye miliknya, Nona Artains dapat mengetahui seluruh rencana yang sedang Todd lakukan. Lloyd yang sedang mengawasi kejadian itu dari kejauhan merasa sangat senang karena rencananya telah berhasil. Nona Artains selalu berteriak dengan keras. Ia meminta semua orang untuk tidak menyerang hewan-hewan darah tersebut, karena hewan-hewan tersebut masihlah memiliki perasaan. Todd berencana mengumpulkan ketakutan dari seluruh hewan-hewan itu untuk memanggil sang Raja Neraka. Sontak si Todd yang rencananya telah diketahui langsung murka dan hendak menyerang Nona Artains yang berada di belakang tubuhnya. Namun Nona Artains yang melihat serangan Todd itu lalu membalasnya dengan kemampuan unik miliknya, di mana si Todd yang mencoba menyerang malah berhasil dibelenggu oleh skill milik Nona Artains itu. Sementara untuk Lloyd, ia pun merasa bersyukur karena tidak terkena jebakan dari Todd sebelumnya. Untung saja ia berpikir rasional dan tidak bertindak terburu-buru. Lloyd lalu menyuruh Xavier untuk menggali dan membuat lubang di tanah. Xavier yang mendengar perintah Lloyd itu langsung terbang melesat menuju ke depan medan peperangan. Xavier lalu mengalirkan kekuatan miliknya ke ujung pedang sehingga ledakan yang cukup dahsyat langsung menghancurkan tanah di sekitar mereka. Berkat kekuatan Xavier itu, muncullah sebuah kawah raksasa yang masih mengeluarkan kepulan asap panas. Para hewan darah milik Todd yang tengah menyerbu ke arah pasukan Frontera tidak bisa menghentikan langkah mereka saat berada di depan kawah tersebut. Sehingga satu persatu hewan-hewan itu mulai berjatuh ke dalam lubang yang telah Xavier buat sebelumnya. Lloyd lalu memberikan perintah lanjutannya. Ia menyuruh semua hewan fantasi untuk mengepung lubang tempat hewan-hewan darah itu terjebak, di mana Podong, Bel, Hippo, Guming, dan Bibung langsung menuruti perintah Lloyd itu dengan serentak. Di sana dengan ramah, Podong coba menenangkan seluruh hewan-hewan darah itu. Ia berkata bahwa dirinya dan yang lain tidak akan menyakiti mereka semua. Para hewan darah itu cuma bisa mengaum ke arah Podong dari bawah. Sementara itu, untuk si Todd, ia pun dibanting dengan sangat keras hingga wajahnya langsung menghantam tanah. Di sana, Lloyd lalu muncul menghampiri si Todd yang tidak bisa berkutik lagi. Lloyd bertanya, apa yang akan si Todd coba lakukan sekarang? Namun, bukannya tobat, si Todd malah ngamuk-ngamuk gak jelas. Sambil berusaha mengutuk Lloyd, ia pun berkata bahwa ia tidak akan memaafkan Lloyd karena telah mengambil semuanya dari dirinya. Si Lloyd cuma bisa bengong melihat kegilaan dari si Todd itu yang udah tambah parah. Bahkan di Korea kayaknya nggak ada yang segila ini, gumam Lloyd. Lloyd lalu kembali terdiam. Ia seharusnya tinggal menghabisi si Todd untuk menyelesaikan semuanya. Tapi yang membuatnya sangat kebingungan adalah poin takdir yang berhasil ia selamatkan masihlah -1. Hal itu menunjukkan kalau salah satu dari Xavier dan dirinya harus tetap mati. Lloyd yang masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan pun meminta Nona Artains untuk tetap memantau Todd dengan Blood Eye miliknya. Mereka harus tetap mengawasi bajingan ini agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Lloyd kembali berbicara pada si Todd bahwa seperti yang ia tahu, dirinya akan memberikan hukuman yang sangat berat pada Todd nantinya. Dan untuk masalah si Raja Neraka, ia mah tengah asik menunggu kapan Todd akan memanggilnya ke bumi. Ya, walaupun bete dikit ya kan, emang kurang ajar bapak-bapak satu ini. Dan kembali lagi ke situasi di wilayah Frontera, di mana Todd yang dari tadi berontak akhirnya mulai berhenti ngoceh-ngoceh nggak jelas. Tentunya Nona Artains yang sedang mengawasi Todd dengan skill Blood Eye miliknya langsung merasakan ada suatu hal yang janggal. Dan secara tiba-tiba si Todd yang udah diam kembali berteriak dan tersenyum kagak jelas. Ia berkata akan menghancurkan Lloyd meski harus mati sekalipun. Sontak Lloyd yang mendengar ucapan si Todd itu merasa terkejut. Kenapa si Todd tiba-tiba jadi kayak gitu gak jelas? Sementara itu Nona Artains dengan ekspresi khawatir berkata bahwa mereka tidak bisa menghentikan si Todd. Lalu sebuah cahaya kemerahan yang sangat terang keluar dari tubuh Todd yang masih terbaring di tanah. Todd dengan sangat keras lalu berteriak, "Wahai Raja Neraka yang agung, kabulkanlah permintaan hambamu yang setia." Dan buar! Di akhir kalimatnya itu, Todd langsung meledakkan dirinya hingga tidak tersisa. Lloyd yang melihat kejadian itu tentunya sangat tidak mengira kalau si Todd akan sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Dan hal yang paling mengejutkan kembali terjadi.
di mana pasukan darah milik Todd yang awalnya bisa dikendalikan mulai bertingkah aneh. Satu persatu dari hewan-hewan darah itu mulai meledak mengikuti jejak Todd sebelumnya. Dan karena hewan-hewan itu masihlah memiliki perasaan, maka rasa takut yang sangat hebat langsung menghinggapi seluruh hewan itu yang hendak mati. Berkat itu, Raja Neraka yang sedari tadi menunggu di tempatnya mulai tersenyum, karena kedatangannya ke bumi tidak akan lama lagi. Si Lloyd juga menyadari akan hal itu, di mana Todd yang mati juga akan membawa seluruh pasukan darahnya mati juga. Dan rasa takut akan kematian dari hewan-hewan itu akan menjadi energi untuk melakukan ritual pemanggilan Raja Neraka. Ya, benar saja apa yang Lloyd gumamkan itu, di mana seluruh ketakutan dari para hewan-hewan tersebut langsung tersedot menuju gerhana matahari yang berada di atas mereka. Dan setelah dilihat-lihat lagi secara terperinci, seluruh energi ketakutan itu tengah berkumpul di sebuah objek yang tengah melayang. Rupa-rupanya seluruh energi ketakutan itu tengah diserap oleh tengkorak milik Dark Magician yang dibawa Todd di part-part sebelumnya. Xavier yang melihat hal itu tentunya tidak tinggal diam, di mana ia langsung mengumpulkan seluruh kekuatannya dan bersiap menyerang. Dan boom! Xavier pun lalu melepaskan ledakan mana yang sangat dahsyat untuk bisa menghancurkan tengkorak tersebut sebelum Raja Neraka bisa terpanggil sepenuhnya. Namun alangkah terkejutnya Xavier saat melihat serangannya tersebut dapat diserap oleh sebuah barrier yang melindungi tengkorak incarannya. Di saat itu muncullah sebuah suara yang menggetarkan seluruh wilayah Frontera. Suara tersebut berkata bahwa begitu ritual pemanggilannya dimulai, tak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, ritual pemanggilan ini akan terus berjalan layaknya garis waktu di dunia. Lloyd yang mendengar suara tersebut sangatlah familiar dengan orang yang berbicara dari balik tengkorak itu. Ya, siapa lagi? Si Raja Neraka lah. Di mana terlihatlah tubuh dari Raja Neraka yang mulai terbentuk menyelimuti tengkorak tersebut. Raja Neraka berkata bahwa dirinya datang untuk Lloyd Frontera. Lloyd yang melihat kemunculan dari Raja Neraka yang terus menerornya selama ini hanya bisa terdiam sambil memandangi dari kejauhan. Di sana Raja Neraka yang tubuhnya hampir terbentuk langsung memerintahkan Fragment of Ancient God untuk menyerbu ke wilayah musuh. Di mana terlihatlah gerhana matahari mulai berubah menjadi sebuah portal raksasa yang menghubungkan bumi dan neraka. Dan dari portal tersebut muncullah sang Fragment of Ancient God yang memiliki ukuran setara dengan sebuah gunung berapi. Tentunya semua orang yang melihat kemunculan monster sebesar itu langsung merasa khawatir yang sangat mendalam. Bahkan mereka sampai berkeringat dingin menyaksikan betapa mengerikannya monster yang dipanggil Raja Neraka itu. Di mana sangat mengerikannya, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras hingga bisa memekakan telinga semua orang di sana. Setelah berteriak dengan sangat keras, monster Fragment of Ancient God itu langsung memecah dirinya menjadi monster-monster yang berukuran lebih kecil. Monster-monster itu yang kita sebut sebagai Piece of Ancient God. Dan terlihatlah terdapat puluhan bahkan ratusan monster Piece of Evil God yang telah berkumpul di medan peperangan. Walaupun ukurannya lebih kecil ketimbang tubuh utamanya, tetap saja para monster itu memiliki ukuran yang cukup besar. Sehingga seluruh pasukan milik Lloyd yang awalnya penuh dengan tekad bertarung sekarang sedikit merasa takut di dalam hatinya. Dan untuk Lloyd, ia yang melihat kemunculan monster-monster itu lalu memejamkan kedua matanya. Ia teringat kembali akan scene di spoiler ending yang selalu ia lihat berulang kali, di mana seluruh orang-orangnya akan terbantai habis dalam peperangan ini. Ia menjadi ragu akan kemenangan yang bisa mereka capai. Sekalipun mereka bisa mengatasi para monster itu, masalah selanjutnya adalah si Raja Neraka yang begitu kuat. Bahkan Xavier yang telah menjadi manusia terkuat tidak bisa mengalahkan si Raja Neraka. Dan di saat itu, Xavier pun lalu memecahkan lamunannya Lloyd. Ia meminta Lloyd agar memberikannya Demon King Blessing untuk bisa melawan Raja Neraka. Namun tanpa disangka-sangka, si Lloyd pun secara tiba-tiba berlutut tepat ke hadapan sang Raja Neraka. Yang tentu saja hal itu membuat Xavier sekaligus Raja Neraka menjadi tersentak dengan aksi Lloyd itu. Di sana dengan nada yang sangat pasrah, Lloyd menyerah kepada sang Raja Neraka. Raja Neraka boleh membawa dirinya, tapi sebagai gantinya Raja Neraka tidak boleh menyerang wilayah Frontera. Sontak si Xavier yang mendengar perkataan Lloyd lalu menolaknya dengan tegas.
Xavier berkata bahwa Lloyd sangat berarti bagi mereka. Namun Lloyd meminta Xavier untuk berpikir sedikit lebih jernih. Jika dirinya pergi dari sini, maka semua orang akan baik-baik saja. Sementara itu, Raja Neraka yang mendengar Lloyd menyerah pun sempat terdiam sesaat. Ia kemudian berkata bahwa kehadirannya di sini adalah untuk mengabulkan keinginan si Todd. Dan keinginan si Todd bukan cuma tentang nyawa Lloyd seorang. Dengan ekspresi yang sangat menyebalkan, Raja Neraka berkata bahwa keinginan si Todd adalah semua orang di sini harus menyadari bahwa seluruh teror dan rasa sakit yang akan menimpa mereka adalah ulah dari Lloyd Frontera. Sehingga Lloyd yang menjadi musuh utama dari si Todd akan merasa tersiksa mendengar kebencian dari orang-orang yang ia cintai. Setelah itu, maka Raja Neraka akan membunuh Lloyd dan seluruh orang-orang yang ia cintai. Emang kambing si Toddnya malah playing victim, cok. Sontak Lloyd yang mendengar perkataan Raja Neraka itu menjadi sangat amat murka. Selama ini dirinya mencoba untuk mencegah kemalangan yang akan menimpa orang-orang yang ia cintai. Tapi sekarang terdapat sekelompok orang yang ingin menghancurkan segala usaha yang telah ia lakukan selama ini. Dan dengan berteriak sekuat tenaga, Lloyd berkata bahwa Raja Neraka memang bajingan. Lloyd pun langsung memerintahkan seluruh pasukan Frontera untuk bergerak. Ia menyuruh semuanya untuk melakukan operasi penyerangan. Mereka semua cukup mendengarkan perintahnya tanpa banyak bacot. Si Xavier yang melihat Lloyd kembali membara pun tersenyum, karena inilah yang ia harapkan dari Lloyd. Namun bukannya menyerang, Lloyd menyuruh semua orang untuk mundur menjauh dari medan peperangan. Ia menyuruh seluruh pasukan untuk mundur secepat mungkin menuju alun-alun kota. Dan tanpa membantah sedikit pun, seluruh orang langsung bergerak serentak mengikuti perintah Lloyd. Dan Lloyd lalu memerintahkan Nona Artais dan Malaikat Raphael untuk ikut bergabung menjaga garis pertahanan belakang. Lalu dengan gercep, keduanya langsung meluncur ke posisi yang telah Lloyd perintahkan. Melihat pergerakan Lloyd itu, Raja Neraka pun berpikir apa yang sedang direncanakan oleh Lloyd. Meski mereka bisa mencapai alun-alun kota nantinya, apa yang akan mereka lakukan di sana? Dan terlihatlah monster Piece of Evil God yang telah menyerbu masuk ke wilayah Frontera, di mana para monster tersebut langsung memporak-porandakan seluruh wilayah Frontera dengan sekali jalan. Xavier yang tengah bersama Lloyd lalu memberitahunya bahwa para monster itu bergerak lebih cepat ketimbang dugaan mereka. Jika begini terus, maka seluruh pasukan akan bisa terkejar nantinya. Lloyd yang tengah berlari lalu berkata bahwa mereka harus menahan para monster itu untuk sementara waktu. Lloyd dan Xavier kemudian berhenti dari pelariannya, di mana ia meminta kepada hewan fantasinya untuk terus berjalan bersama yang lain menuju alun-alun kota. Dan muncullah Nona Artais dan Malaikat Raphael yang datang bergabung dengan Lloyd dan Xavier untuk memperlambat para monster Piece of Evil God. Di mana terlihatlah ratusan monster Piece of Evil God yang mendekat ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat itu, Lloyd lalu menyuruh semuanya untuk menyerang agar bisa menahan para monster tersebut. Mendengar perintah Lloyd itu, ketiganya langsung mempersiapkan serangan terbaik mereka masing-masing. Tentunya melihat kekompakan yang kubu Lloyd tunjukkan membuat sang Raja Neraka kembali merasa kagum. Meskipun perintah Lloyd terkesan tidak jelas, namun tanpa membantah sedikit pun, semua orang langsung menuruti perintahnya dengan serentak. Mereka mempercayai Lloyd tanpa adanya sedikit pun rasa keraguan. Raja Neraka kembali mengakui bahwa Lloyd, atau lebih tepatnya Kim Suho, adalah orang yang sangat luar biasa. Ia adalah sosok yang sangat kuat hingga Raja Neraka sendiri tidak bisa mempercayainya. Namun sayangnya, lawan yang kali ini Lloyd hadapi jauh lebih kuat dari dirinya, sehingga tidak mungkin Lloyd akan bisa menang. Dan terlihatlah serangan mereka bertiga yang tidak berefek sedikit pun terhadap monster Piece of Evil God. Bahkan serangan mereka dapat dengan mudahnya ditahan oleh para monster itu. Sementara untuk Raja Neraka, ia dengan santainya menahan serangan yang menuju ke arah dirinya. Bahkan si Raja Neraka tidak bergerak seinci pun saat menahan serangan Lloyd itu. Dan terlihatlah Lloyd yang telah mengaktifkan mode Demon King miliknya. Lloyd akan habis-habisan untuk bisa menghentikan Raja Neraka di sini. Di saat itu, Lloyd lalu berteriak memanggil Xavier dengan sekuat tenaganya, di mana Xavier lalu berlutut di hadapan Lloyd untuk bisa menerima Blessing of Demon King. Raja Neraka yang melihat hal itu baru teringat bahwa Lloyd memiliki Xavier yang berada di pihaknya. Ia penasaran seberapa kuat si Xavier yang merupakan mantan MC di dunia ini.
Dan terlihatlah Xavier yang telah mendapatkan Blessing of Demon King dari Lloyd, di mana kekuatan Xavier langsung melonjak sangat dahsyat sampai-sampai aura kekuatannya meluap-luap ke udara. Xavier yang telah mendapatkan Blessing of Demon King langsung diperintahkan Lloyd untuk menahan para monster Piece of Evil God selama mungkin, di mana tanpa gentar sedikit pun Xavier lalu melesat menuju para monster itu yang hampir mendekati mereka. Dengan blessing dari Demon King, kekuatan yang Xavier bisa keluarkan jauh berkali-kali lipat lebih kuat ketimbang sebelumnya. Bahkan hanya dengan sekali tebas, Xavier bisa mengeluarkan serangan yang begitu dahsyat. Dan slash! Belasan monster Piece of Evil God langsung terbelah-belah terkena satu tebasan yang Xavier keluarkan. Lloyd yang melihat kekuatan Xavier itu lalu tersenyum tipis. Inilah puncak kekuatan dari MC dunia ini. Di saat itu, Lloyd lalu menyuruh Sesan Greg untuk segera mengeluarkan senjata mereka. Sesan Greg yang mendengar perintah Lloyd itu sempat terkejut. Namun, ia lalu buru-buru melaksanakan rencana Lloyd. Kembali lagi di posisi Xavier, di mana dengan kekuatan barunya, para monster Piece of Evil God itu bukanlah halangan yang berarti. Karena dengan sekali tebas, ia bisa memotong-motong para monster itu menjadi berkeping-keping. Namun, terdapat suatu masalah. Mau sebanyak apapun Xavier mengalahkan monster itu, masih terdapat monster Piece of Evil God yang lain yang terus mengeroyoknya. Habis satunya dibunuh, muncul yang baru. Habis yang baru udah di-kill, muncul lagi yang nyusahin. Begitu terus sampai si Xavier merasa kewalahan menghadapi seluruh monster Piece of Evil God yang datang mengepungnya. Di saat-saat genting itu, Lloyd pun berteriak memanggil Xavier dengan keras. Lloyd memerintahkan Xavier untuk segera mundur dari tempatnya bertarung. Dan wush, layaknya sebuah roket, Xavier lalu melesat meninggalkan para monster Piece of Evil God itu yang sedang mengepungnya. Dan terlihatlah seluruh pasukan wilayah Frontera yang telah berkumpul tepat di depan alun-alun kota. Lloyd lalu memerintahkan Sesan Greg untuk melepaskan serangan mereka. Ya, Sesan Greg telah bersiap dengan seluruh peluncur rudal miliknya. Dan wush, tanpa ragu-ragu lagi, Sesan Greg langsung meluncurkan seluruh rudal miliknya ke arah target yang sudah ditentukan. Namun anehnya, rudal-rudal itu tidaklah mengincar para monster Piece of Evil God yang berada di hadapan mereka. Rudal-rudal itu hanya berlalu saja tanpa memperdulikan para monster itu yang terdiam. Sementara itu, untuk Raja Neraka, ia juga sama kebingungannya kenapa senjata-senjata itu tidak mengincar monster Piece of Evil God. Ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan kita lalu mendapatkan jawabannya, di mana seluruh rudal-rudal tersebut rupa-rupanya tengah mengincar Gunung Kapua yang berada di belakang para monster itu. Raja Neraka yang melihat kejadiannya menyadari apa yang sedang Lloyd rencanakan. Dan duar! Rudal-rudal tersebut meledak dengan sangat keras saat menghantam tebing dari Gunung Kapua. Saking besarnya ledakan tersebut, Gunung Kapua yang berdiri kokoh selama ratusan tahun langsung hancur menjadi berkeping-keping. Dan akibat hancurnya Gunung Kapua, air dari danau yang terdapat di dalamnya langsung merangsek keluar dengan debit yang sangat besar. Di sana, Raja Neraka memuji ide dari Lloyd. Saat dirinya tengah lengah, Lloyd telah mencampurkan seluruh air danau Kapua dengan holy water. Ia juga kagum dengan rencana Lloyd yang bisa mengumpulkan monster Piece of Evil God dalam satu tempat, lalu meledakkan Gunung Kapua tempat holy water berada. Sehingga dengan itu, Lloyd bisa membanjiri seluruh monster dengan holy water nantinya. Dan terlihatlah air danau Kapua yang datang layaknya air bah tsunami raksasa yang siap luluh lantakan apapun yang ia lewati. Lloyd yang menyaksikan hal itu hanya terdiam dengan ekspresi yang begitu suram, di mana ia lalu memerintahkan Nona Artains untuk bergerak. Nona Artains yang mendapat komando dari Lloyd lalu mengaktifkan skill miliknya, di mana skillnya tersebut membuat sebuah barrier yang dapat melindungi mereka semua dari terjangan air bah danau Kapua. Lloyd dan Xavier cuma bisa terdiam saat melihat wilayah yang sudah susah-susah mereka bangun dengan jerih payah harus hancur begitu saja. Semua kenangan dan usaha mereka selama ini dihancurkan oleh keegoisan seseorang yang bahkan gak tahu diri. Rencana Lloyd untuk membajiri seluruh wilayah Frontera itu berhasil membuat para monster Piece of Evil God terkena holy water yang dapat melemahkan kekuatan mereka. Di mana saat derus airnya mulai tenang, Nona Artain selalu membuka barrier yang telah melindungi mereka dari sapuan tsunami sebelumnya.
Dan terlihatlah Lloyd yang telah menyiapkan salah satu serangannya untuk mencoba efek dari Holy Water. Dan duar! Lloyd langsung melepaskan skill Mana Blast miliknya dengan output maksimum, di mana serangan tersebut berhasil mengenai kepala salah satu monster Piece of Evil God yang tengah terdiam. Dan berkat efek dari Holy Water, monster itu yang awalnya luar biasa kuat dapat tumbang dengan satu serangan dari Lloyd. Melihat bahwa efek dari Holy Water telah bekerja, Lloyd pun berteriak memerintahkan seluruh pasukan wilayah Frontera untuk bersiap melancarkan serangan balasan. Regu pertama yang melakukan serangan balasan adalah regu para elf yang bersenjatakan busur dan anak panah, di mana dengan satu aba-aba seluruh elf pun langsung menghujani satu ekor monster Piece of Evil God dengan ribuan anak panah. Lalu regu kedua yang akan melancarkan serangan selanjutnya adalah regu kuli kekaisaran yang dipimpin oleh Komandan Blank. Kami adalah pasukan tombak kekaisaran dan kuli dari wilayah Frontera. Rasakan ini, serangan para kuli, ucap Komandan Blank dengan penuh semangat. Di saat itu, monster yang mereka hadapi hendak menggunakan ukurannya yang raksasa untuk meremukkan seluruh pasukan Komandan Blank. Namun berkat komando cepat darinya, para pasukan itu berhasil membuat sebuah barrier pelindung menggunakan perisai mereka. Saking kuatnya perisai yang pasukan Komandan Blank buat, serangan dari para monster itu tidaklah berefek apapun. Dan dengan serentak, seluruh pasukan Komandan Blank lalu melancarkan sebuah tusukan dengan tombak mereka, di mana hal itu langsung menghabisi monster Piece of Evil God yang mereka lawan. Sementara itu, Shin berpindah ke suku Aroche yang sedang asik membantai-bantai monster yang mereka lawan. Namun keasikan mereka itu harus terganggu akibat serangan dari monster Piece of Evil God lain yang dapat menyerang dari udara. Berkat itu, mereka semua harus memutuskan untuk mundur akibat tidak bisa melawan balik. Dan di saat-saat genting itu, muncullah bala bantuan dari pihaknya Lloyd, di mana dengan sangat cepat Yongyong lalu melesat menerjang ke arah para monster terbang tersebut. Dan dengan semburan napas atomnya, Yongyong berhasil menghabisi seluruh monster terbang yang mengganggu tersebut. Semua orang di sana sedang berusaha dengan keras untuk bisa menghabisi para monster Piece of Evil God yang jumlahnya tidak kunjung habis. Berkat peperangan yang berskala besar tersebut, wilayah Frontera kini dipenuhi oleh ledakan dan kepulan asap di mana-mana. Sementara itu, si Raja Neraka masih tetap berdiam diri di posisi awalnya. Ia belumlah melakukan pergerakan karena kekuatan miliknya yang terkumpul masihlah 30%. Namun setelah berpikir sejenak, 30% dari kekuatan aslinya mungkin sudah cukup untuk memenangkan peperangan ini. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya menuju Lloyd yang sedang menatapnya dari kejauhan. Ia kembali memuji semua yang telah Lloyd lakukan. Lloyd bisa saja mengambil alih seluruh dunia manusia dengan kemampuannya. Tetapi Lloyd memilih untuk menggunakan kemampuannya itu demi orang-orang di sekitarnya. Dengan penuh emosi, Raja Neraka berkata bahwa karena itulah Lloyd sangat mencintai tempat ini. Hal itu sama seperti cintanya kepada Lloyd. Ia harap mereka bisa mengerti dengan perasaannya ini, ucap Raja Neraka sambil melirik ke arah Xavier yang sudah berada di hadapannya. Terlihatlah selain Xavier juga terdapat Nona Artains dan Malaikat Raphael yang siap melawan sang Raja Neraka. Di sana Xavier berkata bahwa ini semua hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Seharusnya Raja Neraka menyerah jika sudah ditolak sebelumnya. Namun dengan santai Raja Neraka menjawab bahwa ini adalah bukti ia memiliki effort yang jelas. Oh, jangan diartikan dialog cintanya ke lawan jenis ya, beda soalnya. Oke, lanjut. Mendengar jawaban dari Raja Neraka itu, Xavier pun langsung melesat dengan sangat cepat dan melepaskan sebuah tebasan mematikan. Namun dengan santai Raja Neraka masih bisa menghindari serangan mendadak Xavier itu. Lalu giliran Nona Artains lah yang melakukan serangan, di mana dengan menggunakan skill unik miliknya ia mencoba untuk menjerat si Raja Neraka. Namun dengan pergerakan yang sangat cepat, Raja Neraka bisa berpindah tempat sebelum serangan Nona Artains itu mengenainya. Dan boom! Di saat yang tidak terduga itu, Malaikat Raphael datang dan langsung menghantamkan palu raksasanya ke wajah si Raja Neraka yang masih terdiam. Raja Neraka yang terkena hantaman keras dari palu gada milik Malaikat Raphael tidak sedikit pun goyah dari posisi awalnya.
Di mana dengan sangat cepat Nona Artains langsung menjerat seluruh tubuh si Raja Neraka dengan skill unik miliknya yang gagal mengenai Raja Neraka sebelumnya. Bertepatan dengan itu, muncullah Xavier yang sudah menyiapkan pedangnya untuk bisa menyerang Raja Neraka yang sudah terjerat. Namun tanpa disangka-sangka, Raja Neraka dapat melepaskan skill Nona Artains itu dengan mudah. Bahkan serangan yang Xavier layangkan dapat ditangkap hanya dengan satu tangannya saja. Sebenarnya kekuatan serangan Xavier itu sangatlah kuat, di mana gunung yang berada di belakang Raja Neraka langsung berlubang akibat serangan Xavier itu. Raja Neraka juga mengakui kekuatan yang Xavier keluarkan tadi. Namun sangat amat disayangkan, bagi dirinya serangan seperti itu bukanlah apa-apa. Dan secara tiba-tiba Xavier pun langsung menghantamkan kepalanya ke wajah Raja Neraka yang masih ngoceh. Tak berhenti di situ, Malaikat Raphael lalu menambahkan serangan selanjutnya. Ia menghantam kepala Raja Neraka dengan palu gada sekuat yang ia bisa. Lalu Nona Artains bergerak untuk melanjutkan serangan mereka, di mana ia telah menyiapkan sebuah pedang yang terbuat dari skill unik miliknya. Raja Neraka yang masih memegangi kepalanya mencoba untuk menahan pedang milik Nona Artains itu. Namun rupa-rupanya serangan itu hanyalah tipuan belaka. Saat Raja Neraka mencoba menghentikan pedang tersebut, Nona Artains langsung merubah bentuk skillnya itu kembali menjadi seperti semula. Berkat hal itu, Raja Neraka pun sudah sepenuhnya terperangkap oleh skill unik milik Nona Artains yang merepotkan. Terlihatlah Xavier yang telah menyiapkan salah satu serangan terkuatnya. Xavier mengumpulkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya ke ujung pedang yang ia bawa. Dan saat Raja Neraka telah berhasil keluar dari jebakan Nona Artains, Xavier pun langsung melepaskan serangannya tersebut. Raja Neraka yang tidak siap dengan serangan tersebut tentunya tidak bisa menghindarinya. Dan wush, dengan dorongan yang sangat kuat, tubuh dari Raja Neraka lalu terseret akibat amukan dari serangan Xavier. Saking cepatnya, Lloyd yang menyaksikan pertempuran itu melihat bahwa Raja Neraka sedang jatuh layaknya sebuah meteor. Lloyd bergumam bahwa pertempuran kali ini sangatlah berbeda dengan ending spoiler yang selalu ia lihat. Ia telah mengerahkan semua petarung terkuatnya untuk langsung menghadapi sang Raja Neraka. Kembali lagi ke posisi Raja Neraka, di mana akhirnya serangan yang Xavier lancarkan itu berhasil merubah ekspresi Raja Neraka yang selalu terlihat santai. Kali ini Raja Neraka berteriak kesakitan. Dan duar, sebuah ledakan yang sangat amat besar terjadi saat tubuh Raja Neraka menghantam tanah dengan keras. Bahkan saking dahsyatnya, bekas tabrakan Raja Neraka itu sampai menghasilkan sebuah kawah yang berukuran cukup besar. Melihat serangannya yang telah berhasil, Xavier pun mengajak Nona Artains dan Malaikat Raphael untuk melancarkan serangan selanjutnya. Sementara itu, di posisi Raja Neraka, ia masihlah terdiam di tempat jatuhnya tadi. Di sana ia bergumam bahwa kekuatannya telah mencapai 40%. Lalu Xavier pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang terjadi, di mana secara tiba-tiba Raja Neraka telah menghilang dari posisi awalnya. Dan tanpa diduga-duga, Raja Neraka telah bergerak dengan sangat cepat dan berhasil menangkap Nona Artains dan Malaikat Raphael tanpa bisa Xavier sadari. Di saat Xavier telah menyadarinya, Raja Neraka pun sudah melesat sambil tetap membawa keduanya. Dan duar, dengan sangat keras Raja Neraka langsung menghantam Nona Artains dan Malaikat Raphael ke permukaan tanah dengan begitu keras. Tak berhenti di sana saja, Raja Neraka lalu mengepalkan tinjuannya untuk serangan selanjutnya. Dan boom, Raja Neraka lalu meninju, menginjak dan menghajar keduanya dengan sangat brutal. Di mana Lloyd yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat panik dengan keadaan Nona Artains dan Malaikat Raphael. Berkat serangan brutal dari Raja Neraka itu, Nona Artains dan Malaikat Raphael langsung pingsan di tempat dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Di saat itu, Xavier yang sudah sangat geram dengan Raja Neraka lalu mendarat dan menghampirinya. Raja Neraka yang menyadari keberadaan Xavier dengan tenang berkata bahwa kekuatannya telah terkumpul sebanyak 50%. Sontak Xavier yang mendengar perkataan dari Raja Neraka itu langsung dibuat ketar-ketir keringat dingin. Xavier yang merasakan lonjakan kekuatan dari sang Raja Neraka pun menjadi sedikit was-was, di mana ia memilih untuk tidak bertindak secara gegabah. Melihat kekhawatiran dari wajah Xavier, Raja Neraka pun berusaha menenangkannya. Ia mengingatkan kalau Xavier memiliki kekuatan seorang true Grandmaster.
Xavier cuma belum mengeluarkan seluruh kekuatannya saja. Raja Neraka menambahkan, sebelum kekuatannya mencapai 100%, ia akan menunjukkan kekuatan absolut yang sesungguhnya. Xavier yang mendengar perkataan Raja Neraka itu langsung memasang kuda-kuda bertarungnya, di mana dengan sangat cepat Xavier lalu melepaskan sebuah tebasan dahsyat. Namun dengan kekuatannya yang sudah pulih sebanyak 50%, Raja Neraka tentunya dapat menghindari serangan Xavier itu dengan mudah. Raja Neraka lalu memberikan sebuah bogeman keras ke arah wajah Xavier sebagai serangan balasan, di mana saking kuatnya pukulan Raja Neraka itu sampai bisa mengeluarkan ledakan shockwave yang langsung menghancurkan tanah di belakang tubuh Xavier. Xavier yang terkena bogeman sekeras itu tentunya langsung meringis kesakitan. Namun serangan seperti itu tidaklah cukup untuk menumbangkan Xavier. Xavier kembali melancarkan sebuah serangan ke arah Raja Neraka yang berada di depan dirinya. Namun dengan santai Raja Neraka bisa menghindari serangan Xavier itu. Bahkan dengan effortless, Raja Neraka berhasil kembali melayangkan serangan balasan yang tidak bisa dihindari oleh Xavier. Tidak berhenti di sana saja, Raja Neraka lalu menendang kaki Xavier dengan sekuat tenaga, hingga Xavier yang terkena tendangan tersebut mulai kehilangan keseimbangan dari tubuhnya. Dan memanfaatkan hal itu, Raja Neraka lalu mencengkram kerah dari baju Xavier dengan begitu erat, di mana sekuat tenaga Raja Neraka lalu hendak membanting tubuh Xavier ke tanah. Dan boom! Kepala Xavier menghantam tanah dengan begitu kerasnya, sampai-sampai seluruh wajahnya terbenam ke dalam tanah tersebut. Ledakan yang dihasilkan oleh hantaman neraka juga cukuplah besar hingga dapat terlihat dari kejauhan. Setelah berhasil menghantam Xavier, Raja Neraka sedikit membenarkan dasinya yang kacau akibat pertarungan tadi. Ia kemudian melihat ke medan peperangan yang masih membara, di mana Raja Neraka menyadari bahwa Lloyd memang tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan bantuan Holy Water sekalipun, seharusnya Fragment of Ancient God tidak bisa didorong sejauh itu. Tapi Lloyd malah bisa melakukannya. Dengan ekspresi yang datar, Raja Neraka sangat menyayangkan kalau pasukan seperti ini tidak akan ada lagi di masa depan ataupun di masa lalu. Sembari menjentikan jarinya, Raja Neraka kembali membuka portal yang menghubungkan neraka dan bumi, di mana Raja Neraka sangat menyesal harus menghancurkan semuanya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ia bisa merebut seluruh pasukan tersebut. Dan dari portal yang Raja Neraka panggil itu, keluarlah ratusan bahkan ribuan Masterpiece of Evil God yang siap untuk memasuki medan peperangan. Lloyd yang menyaksikan kejadian di luar nalar itu tentunya cuma bisa terpatung saja. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa mereka menang jika situasinya jadi seperti ini. Ya nggak salah sih, soalnya para Masterpiece of Evil God itu sudah memenuhi seluruh daratan dan langit layaknya sebuah awan raksasa. Namun di saat-saat harapan mulai menghilang, suara dari notifikasi sistem pun muncul di hadapan Lloyd. Di sana, sistem mengingatkan bahwa Lloyd belum menggunakan senjata utama miliknya. Di mana dari belakang Lloyd muncullah Ratu Magento yang bergerak dengan perlahan mendekatinya. Sistem menjelaskan bahwa Lloyd masih memiliki titel Royal Consort of the Monarch. Sistem menambahkan bahwa itu bukan hanya sebuah titel, itu adalah ikatan yang telah Lloyd buat selama ini. Dan di saat Lloyd menoleh ke arah belakang, sudah terlihat Ratu Magento beserta seluruh pasukan kerajaan yang akan ikut terjun dalam medan peperangan. Di sana Ratu Magento lalu berkata, menurut informasi yang ia dapatkan, air yang menggenang ini adalah Holy Water. Mereka tinggal menyiramkannya saja kan untuk melemahkan para monster itu, tanya Ratu Magento kepada Lloyd. Namun si Lloyd yang melihat keberadaan Ratu Magento di tengah medan peperangan menyuruhnya untuk segera pergi, karena di sini sangatlah berbahaya. Tapi seperti yang kita tahu, Ratu Magento tidak akan mau mendengarkan apa yang Lloyd katakan. Di mana dengan sangat keras, Ratu Magento lalu memerintahkan pasukan mage kekaisaran untuk menyiram semua monster tersebut. Dan terlihatlah seluruh mage kerajaan yang telah berbaris di sepanjang bukit wilayah Frontera. Mereka semua yang mendengar perintah dari Ratu Magento lalu merapalkan sebuah mantra untuk bisa menyiram seluruh Masterpiece of Evil God. Dan dipimpin oleh Putri Saluria, seluruh mage kerajaan lalu membuat sebuah badai raksasa yang bisa mengangkat seluruh Holy Water ke udara. Dan wush, seluruh Holy Water itu pun berhasil mengenai para Masterpiece of Evil God yang tidak bisa menghindar.
Tak berhenti di sana saja, Putri Saluria lalu meminta seluruh mage kerajaan untuk mengeluarkan serangan terbaik yang mereka bisa. Di mana layaknya rudal, seluruh mage kerajaan lalu melepaskan sihir mereka dengan serentak. Dan boom! Berkat serangan seluruh mage itu, tempat di mana para monster Piece of Evilga terdiam langsung meledak dengan sangat dahsyat. Kalian pikir udah selesai? Oh belum, karena selepas serangan para mage, sekarang muncullah serangan dari ribuan tombak yang melesat mengincar para monster-monster itu. Dan tentu saja, para monster Piece of Evilgard yang memang agak dongo dikit tidak bisa menghindari serangan mendadak seperti itu, di mana mereka hanya bisa pasrah saat tubuhnya dihujani oleh ribuan tombak yang tajam. Serangan tombak-tombak tersebut berasal dari kaum duyung yang datang untuk membantu Lloyd. Bahkan tidak nanggung-nanggung, Ratu Areal sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan duyung ikut terjun ke medan peperangan secara langsung. Ratu Areal lalu mendarat dengan sangat keras tepat di hadapan Lloyd, yang tentu saja hal itu membuat Lloyd menjadi sedikit terkejut. Sambil tersenyum, Ratu Areal sedikit ngedumel. Bisa-bisanya Lloyd nggak ngundang dirinya ke acara yang seru seperti ini. Andai saja Ratu Magento tidak mengabarinya, mungkin ia bisa melewatkannya dengan kecewa. Lloyd yang melihat keberadaan Ratu Areal sempat terdiam sambil kebingungan. Ia lalu bertanya, bagaimana caranya Ratu Areal dan para duyung yang lain bisa sampai ke sini? Ini kan daratan. Ya lompat-lompat lah, apalagi, ucap Ratu Areal dengan tersenyum lebar. Sontak si Lloyd pun jadi tambah bingung karena dia tidak menyangka kalau hal itu bisa dilakukan. Dan kejutannya tidak berhenti di sana saja, di mana Lloyd kembali dibuat terkejut saat mendengar suara-suara dari Beat Ember yang digabung suara kuda. Ya kalian tahulah siapa yang datang. Di mana terlihatlah seluruh pasukan suku Centaur yang telah datang untuk ikut meramaikan jalannya peperangan. Bahkan Pak Serokan yang sudah mau pensiun tak luput ikut hadir. Lalu juga terdengarlah lagu-lagu India yang menandakan datangnya pasukan kuli cabang Bollywood. Mereka juga telah siap untuk bisa ikut bantai-bantai. Dan karena seluruh pasukan telah tiba, Ratu Magento pun mendeklarasikan pasukan Frontera dan aliansi ras Frontera. Serang! Teriak lantang Ratu Magento. Dan gak kebanyakan ngomong, seluruh pasukan tersebut langsung menerjang maju ke arah para musuh tanpa rasa gentar sedikit pun. Lloyd yang menyaksikan hal itu bergumam bahwa ini semua sangatlah berbeda dengan yang ia lihat di spoiler ending. Ia yakin situasi seperti itu tidak akan terjadi sekarang, karena semua orang siap mengorbankan nyawa untuk menang. Lloyd lalu berteriak memanggil Guming untuk datang menghampirinya. Dan dengan menunggangi Guming, Lloyd berkata bahwa mereka berdua yang akan menyelesaikan semuanya seperti biasa. Sementara itu, Shin berpindah ke Yongyong yang sedang asik bantai-bantai para monster Piece of Evilgard dengan nafas atom miliknya. Tentunya si Raja Neraka yang melihat kekuatan Yongyong itu menjadi sedikit kesal. Karena hanya seorang diri saja, Yongyong bisa membantai banyak dari monster yang ia bawa. Raja Neraka sedikit mengomel karena sepertinya ia mulai kehabisan waktu. Dan berkat itu Raja Neraka lalu mengangkat salah satu telunjuk tangannya. Di mana dari telunjuknya itu ia mengeluarkan sebuah bola energi kemerahan yang mirip-mirip lah sama kekuatan Gojo. Dan Raja Neraka lalu mengarahkan serangannya itu menuju Yongyong yang tengah terbang di udara. Namun tanpa Raja Neraka sadari, Xavier telah bangkit dan siap melepaskan sebuah tebasan mematikan dari arah belakang. Dan slash! Xavier langsung melepaskan sebuah tebasan aura yang begitu mengerikan. Tentunya Raja Neraka yang telat menyadari serangan Xavier itu tidaklah bisa menghindarinya. Si Raja Neraka hanya bisa terdiam dengan wajah kebingungan saat energi tipis dari serangan Xavier itu mengenai tubuhnya. Dan slash! Beberapa milidetik setelahnya, setengah tubuh dari Raja Neraka langsung terbelah akibat serangan dahsyat yang Xavier keluarkan itu. Bahkan saking overpowernya, tebasan yang Xavier lepaskan itu sampai bisa membelah panel dari Manhwa ini. Istilahnya tuh break fourth wall ya. Bisa dibilang kekuatan Xavier bisa membelah realitas. Sontak si Raja Neraka sangat dibuat keheranan oleh serangan Xavier itu. Di mana darah dari Raja Neraka langsung mengucur deras akibat luka dalam yang ia terima. Tak berhenti di sana saja, Xavier pun kembali hendak melancarkan sebuah tusukan kepada Raja Neraka. Raja Neraka yang melihat itu tentunya tidak tinggal diam.
Ia dengan sangat keras lalu menghantamkan sikunya ke dagu Xavier hingga membuat Xavier meringis kesakitan. Tetapi hal itu tidaklah bisa menghentikan niatan Xavier. Dengan memaksakan dirinya, Xavier pun berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Raja Neraka yang telah terluka. Dan boom! Sebagai balasan, Raja Neraka pun menghantam perut Xavier dengan keras sampai menghancurkan tanah tempat mereka berpijak. Sementara itu, Shin berpindah ke Lloyd yang tengah melesat dengan cepat menuju tempat Xavier dan Raja Neraka. Lloyd di sana berteriak bahwa kali ini ia tidak akan berlutut lagi di hadapan sang Raja Neraka. Di tengah perjalanan, Lloyd masihlah memikirkan jumlah takdir yang berhasil ia selamatkan, di mana poinnya masihlah -1. Dengan begitu, maka salah satu dari dia dan Xavier haruslah tetap mati. Tapi tidak mungkin Xavier akan mati karena Xavier adalah MC dari dunia ini. Dan setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lloyd pun mengalami sedikit keanehan, di mana tubuhnya mulai tampak menghilang layaknya sebuah glitch dalam sistem. Sementara itu, Shin berpindah ke pertarungan antara Raja Neraka dan Xavier. Walaupun Xavier telah memberikan luka besar kepada sang Raja Neraka, dirinya masihlah tetap kesulitan untuk bisa melawannya. Bahkan Xavier pun sudah sangat kerepotan untuk bisa menahan satu serangan dari Raja Neraka. Xavier kemudian mulai terhuyung akibat menahan pukulan Raja Neraka yang begitu kuat. Dan dengan memanfaatkan hal itu, Raja Neraka lalu melepaskan sebuah tinjuan yang telak mengenai wajah Xavier. Tentunya menerima serangan sekeras itu langsung membuat Xavier terduduk di tanah, di mana Raja Neraka hendak melancarkan serangannya kembali kepada Xavier yang masih tertunduk lemas. Namun Xavier yang tidak pantang menyerah kembali membakar semangatnya. Dengan gerakan yang tak terduga, Xavier lalu melakukan tebasan horizontal ke arah Raja Neraka yang hendak menyerangnya. Dan crot! Serangan mendadak Xavier itu kembali berhasil melukai tubuh Raja Neraka seperti sebelumnya. Si Raja Neraka yang melihat itu tentunya menjadi sangat terkejut dengan serangan mendadak Xavier. Di sisi Xavier, ia pun kembali menyiapkan serangan selanjutnya. Dirinya tidak akan menyerah dalam pertempuran kali ini, karena jika ia kalah, maka Kim Suho akan mati sebagai gantinya. Namun lagi dan lagi, Raja Neraka masih bisa menghindari serangan Xavier itu dengan menggerakkan tubuhnya ke arah belakang. Dan secara tidak terduga, hal yang dialami Lloyd sebelumnya juga dialami oleh Xavier sekarang, di mana tubuhnya mulai menghilang ke udara. Raja Neraka yang melihat keadaan Xavier itu langsung memanfaatkannya dengan menendang pedang Xavier hingga terpental dari tangannya. Raja Neraka merasa kagum dengan kekuatan yang Xavier miliki. Bahkan dirinya yang telah mencapai 80% dari kekuatan aslinya masih bisa direpotkan oleh serangan-serangan Xavier barusan. Raja Neraka yakin bahwa Xavier akan terus bertambah kuat saat melawan dirinya. Dan boom! Raja Neraka lalu menghantam wajah Xavier dengan begitu keras. Ia sangat menyayangkan harus membunuh Xavier di sini. Jika Xavier bisa bertahan hidup, dia mungkin bisa mencapai level seorang dewa. Tapi ya mau gimana lagi? Raja Neraka lalu kembali mengeluarkan bola energi dari jemari telunjuknya. Ia berencana untuk bisa mengakhiri Xavier di sini. Namun suatu hal yang tidak terduga kembali terjadi, di mana dengan barbar Xavier langsung menggigit jari telunjuk milik Raja Neraka itu. Dan dengan brutal, Xavier lalu mencabut jari telunjuk Raja Neraka menggunakan gigi miliknya. Raja Neraka tentunya merasa sedikit terkejut dengan tingkah barbar Xavier itu. Ia hanya bisa terdiam sambil memandangi jarinya yang telah hilang akibat digigit Xavier. Sementara itu, di posisi Xavier, ia langsung meludahkan keluar jari Raja Neraka itu yang telah ia gigit sebelumnya. Yang tentu saja hal itu membuat Raja Neraka menjadi sangat murka. Raja Neraka berkata bahwa sudah saatnya Xavier untuk beristirahat dengan tenang. Dan wush! Dengan pergerakan tak kasat mata, Raja Neraka langsung mencengkeram wajah Xavier dengan begitu kuat. Sembari mengangkat tubuh Xavier ke udara, Raja Neraka mengeluarkan kekuatannya untuk bisa memanggang Xavier hidup-hidup. Dan di saat-saat yang menegangkan itu, muncullah Lloyd yang melompat dari punggung Goming menuju tempat Raja Neraka berada. Lloyd yang melihat Xavier dalam bahaya langsung mengaktifkan skill mana blasting miliknya untuk bisa menyerang Raja Neraka.
Namun sayangnya Raja Neraka mengetahui pergerakan Lloyd itu, di mana ia langsung melepaskan cengkramannya itu dari wajah Xavier dan berbalik arah menuju Lloyd berada. Dan slash! Raja Neraka lalu melepaskan sebuah tebasan yang berhasil membelah tubuh Lloyd yang berada di udara menjadi dua bagian. Dengan raut wajahnya yang datar, Raja Neraka berkata, seharusnya Lloyd mengeluarkan nyanyiannya saja ketimbang mengeluarkan serangan remeh seperti itu. Ya walaupun gak bakalan mempan juga sih. Namun Lloyd yang tubuhnya telah terbelah malah tersenyum menyeringai ke arah Raja Neraka dengan begitu lebarnya. Sontak si Raja Neraka yang melihat ekspresi Lloyd itu menjadi kembali terkejut. Dan ia baru teringat bahwa Lloyd belumlah mati karena masih memiliki nyawa cadangan pemberian dari Raja Naga Berkis. Dan tanpa ia bisa sadari, Xavier telah bangkit dan menyiapkan sebuah serangan dari arah belakang. Dan slash! Dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, Xavier pun melepaskan sebuah tebasan yang cepat dan kuat ke arah Raja Neraka yang masih memandangi Lloyd. Dan trot! Serangan Xavier itu berhasil memenggal kepala Raja Neraka sampai hampir terpisah dari tubuhnya. Namun Dewi Fortuna tidaklah memihak kepada Xavier dan Lloyd. Karena bertepatan dengan serangan Xavier itu, kekuatan dari Raja Neraka telah mencapai 100%. Sontak Lloyd dan Xavier yang telah berharap akan kemenangan langsung terpaku di tempat mereka masing-masing. Dan karena kekuatannya telah terisi 100%, Raja Neraka dapat meregenerasi kepalanya yang hampir terpenggal akibat tebasan Xavier sebelumnya. Di mana hanya dengan menggerakkan satu tangannya saja, Raja Neraka dapat menerbangkan tubuh Xavier ke udara. Dan wush! Raja Neraka lalu mendorong tubuh Xavier menjauh dengan begitu kerasnya. Bahkan saking kerasnya, tubuh Xavier sampai terpental menuju ke belakang pasukan kerajaan Magento. Ratu Magento yang melihat keberadaan Xavier itu tentunya langsung menghampirinya dengan perasaan yang begitu khawatir. Dan untuk Raja Neraka, ia kembali mengeluarkan bola energi kemerahan dari tangannya. Tapi kali ini bola energi yang dikeluarkan Raja Neraka memiliki ukuran yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Di mana dengan santai Raja Neraka lalu melemparkan bola energi tersebut menuju pasukan aliansi ras Frontera. Bola tersebut yang awalnya memiliki ukuran kecil pun secara perlahan mulai membesar seiring berjalannya waktu. Bahkan saking besarnya bola tersebut dapat menelan seluruh wilayah Frontera. Semua orang yang menyaksikan kejadian di luar nalar tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa melakukan apapun. Seluruh pasukan hanya terdiam di posisi mereka masing-masing saat bola energi raksasa itu mulai mendekat hendak melahap mereka. Dan satu-satunya orang yang masih memiliki keberanian untuk bergerak hanyalah Xavier seorang. Dengan wajah yang begitu lesu dan penuh luka, Xavier berjalan dengan perlahan menuju bola energi kemerahan tersebut. Dan bertepatan dengan itu, muncullah sistem yang sepertinya sedang berdebat dengan sosok lainnya. Sistem berkata bahwa dirinya tidak peduli jika harus menerima hukuman atau denda nantinya. Sosok yang dibicarakan sistem itu berkata bahwa sesuai kontrak, ia harus menggunakan seluruh kemampuan terbaiknya. Hal yang membawanya sampai sejauh ini. Dan kembali lagi ke posisi Xavier, di mana dengan menggunakan kedua sayapnya, Xavier pun mencoba untuk menahan bola energi milik Raja Neraka yang hendak meluluh lantahkan pasukan wilayah Frontera. Bahkan sudah ditahan oleh Xavier pun, bola energi tersebut masihlah mengeluarkan energi yang begitu mengerikan, sampai-sampai bisa menerbangkan apapun yang berada di dekatnya. Dan untuk posisinya Lloyd, ia yang melihat pihaknya akan mengalami kerugian lalu memanggil sang Raja Neraka. Dengan tersenyum tipis, Lloyd meminta Raja Neraka untuk menyingkirkan bola energi itu supaya mereka bisa berbincang-bincang sebentar. Bagaimana kalau mereka mencari kesepakatan yang sama-sama menguntungkan? Siapa tahu Raja Neraka bisa hidup tanpa bekerja lagi selamanya. Raja Neraka yang mendengar tawaran Lloyd tersebut langsung mengalihkan perhatiannya dan menoleh ke arah Lloyd.